warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintahan, para imam, pengurus masjid, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan dalam kegiatan sebelasan dan sekaligus memperingati haul guru kita almarhumlah Muhammad Sahdi yang ketiga. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan sebab Allah turunkan rahmat kepada kita berataan, sehingga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kata Imam Al-Ghazali rahimahullah tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah menyuruh kita hidup dua macam aja. Yang pertama, hidup jangan sedih hati. Yang kedua, sibukkan diri dengan beribadah, karena hidup kadaluas. Apapun yang terjadi, kita pada boleh sedih hati, karena ada yang mengatur. Kita menghendaki sesuatu, sekali dulu orang, jangan sedih, tambah lambat. Lawas jadi senang orang pada malam-lama, dari lama-lamaan hanya hendak. Aku doa aja hendak melamar, cuman dulu orang kemana semalam mereka melamar begitu. Berarti itu bukan jodoh kita. Untuk apa kita sedih? Kita berhimat begawi bekapun kadi juga sugih marah. Karena itu bukan rezeki kita. Amun ambat kita kaya apapun, la mani'a lima asaita. Setiap imbah maghrib wirid baca gitu. Setiap imbah sembahyang subuh wirid baca gitu. Tidak ada ya Allah orang yang dapat mencegah apa yang hendak engkau berikan. Berarti mun kita kada dapat, berarti bukan ambil kita, dasar ambil Tuhan. Maka jangan sedih hati. Mun kita ni takdir sugih aja tak. Namun takdir kada sugih, kada mau juga. Hari itu sawat Pinang ini berharga 27.000 sekilo. Tapi seorang kan ke kampung. Ada sugih juga, yang sugih orang. Ada tanah 5 hektar tagah ditabes, tanami pinang, berbuah lebat pinang.
harganya pulang 3.000 nang takdir. Hari itu mahal pinang ada berkabun, sudah berkabun pinang murah. Itu nasibnya. Yang mahal sawit, tabang ini pinang, tanam sawit, berbuah lambat sawit, murah pulang. Yang mahal nio, tabang pulang sawit, tanam nio, berbuah nio, murah pulang. Yang mahal kopi, tabang din pulang kopi, tanam tabang din nio, tanam kopi. Alhamdulillah kopi berbuah lambat, harganya mahal, iba menjual sidin mati. Takdir kalau lagi dapat sedih. Menyambat kita tuh belinya kada tuh. Untuk apa sedih hati? Yang mengakibatkan timbul berbagai macam penyakit hati. Yang kedua, sibuk akan diri dengan ibadah. Karena dunia ini menipu. Apa kada menipu kita? Saya mencontohkan syuting jadi ya. Imbah nikah, bahagianya minta ampun, luar biasa bahagia. Sampai berbilang, aku sedetik pun tidak bisa jauh darimu. Imbah kawin setiap malam ngopi di pari satu. Ada orangnya yang tahu. Oh iya bang, sedetik pun tidak bisa pisah. Oh ngopi terus gawian. Jam 1 hanya boleh. Ma'asra umanasita. Mengapa begitu cepat kau lupakan janjimu yang dulu? Maka dunia ini menjanjikan yang semu-semu, yang tidak pasti. Untuk apa kita terlalu mencintai dunia? Nang penting kita nih beribadah, karena hidup kada lama. Maka itu ujar Nabi, karena hidup kita ini kada lama. Kalau dalam keterangan umat Nabi ini baina sittin wa sab'in, di antara umur 60 dan 70 matian. Indah itu bang, sekitar itu bang. Makanya yang sudah umur 67 hati-hati. Tapi nak anu gini hati-hati ya, itu sama aja. Kalau kan aku tanya kan, dalilnya itu. Maka itu ujar Nabi, irtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan baik-baik 5 macam kesempatan yang baik ini, gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang 5 macam penghalangnya. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Hendak sugih gin paklano. Hendak sugih. Amun sudah umur 60 tahun, ada payah lagi nak sugih. Seadanya aja lagi. Jadi amun nak sugih lagi anu berhimat mengumpulkan duit. Amun sudah tua, umur 70 kali duit sugih, ada sampai himat ingin mengumpulkan duit, ada bakal sugih juga lagi. Maka masa muda inilah kita menggunakan untuk banyak beramal, karena setiap kita pasti dihadapkan dengan masa tua. Kada kawa ditawar. Penyakit yang kada kawa diobati dan kada ada obatnya adalah penyakit tua. Kalau tua kada kawa, tetap tua. Amanapun pian berobat bulik tetap tua. Pulang ke Singapura berimpos 6 bulan bulik ka parit delik makin tua lagi. Umur bertambah, duit habis, kelihatan tuanya. Ada kau diobati. Maka Allah mengingatkan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Maka kata Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya sedikit demi sedikit, kami kembalikan kepada asal kejadian. Kita ini lagi kekanak, imbah lahir, kada melihat, kada mata. Kayaknya sudah Tuhan ada bisa melihat, kada juga. Tak kumpul anak cucu, ada pinandu, apa aja lembuai. Janang cucu pinandu lapian nih, kadet aja sih. Ini nang cucu di paling atong nih ay, aja sih. Ini pang nih pinandu lapian kadet juga aja sih. Ini cucu pian nang di Sungai Rahway, aja sih pulang.
Tapi ada cucu yang wangal. Ini sebenarnya banyak cucu tapi ada wangal sih kong. Ada wangal arahnya duit yang habang tuh. Oh nih ya, ini kau pinandu lah nih. Menginta aku pinandu lagi di sini. Kalau pinandu di duit masih mau ada bawa siat bang lagi. Salinga ada masih mendengar. Ulun ada dikirimnya dari Banjar. Apa namanya tuh di WA. Orang sesama Tuhan bertemuan 30 tahun terpisah kada bertemuan cuman alhamdulillah pinandu masa awas cuman telinga kan mendengar omong alih ibu pandir tapi aku jadi siapa menyambat kenalan sebenarnya iya juga nyambat lawas di kita kada bertemuan nah ini metakon juga lawas di kita kada bertemuan tapi aku banget pandirnya aku nih mata katanya lawas sudah duda bini lawas mati alhamdulillah kau masih ada yang harus dibawa aku nih katanya anakku nih sudah sekolah doktor sudah jadi bagus selamat katanya kita nih sudah tua sering ke doktor nah aku nih apalah jadi nanda kalau terbungkuk alhamdulillah kau sampai ke Bangkok itu pulang banget aduh tapi aku nggak tahu itu isyarat tuh dikekarapi silaturahim 30 tahun gak ada pertemuan ada nyambung lagi pandir kenapa? Tak teringat bermasalah kita lagi ke kanan berjalan berkisot kita mentuhak apa ada berkisot kita mulai tuhan lagi kuliah deh amun dan hari ambil kuliah berdiri berkisot karena kembali kepada asal kita lagi ke kanan pada begigi tuhan kita pada begigi pula cuman beda kalau ke kanan pada begigi berebut orang mencium tuhan pada begigi siapa mencium jangankan orang cucu aja mikirnya kalau kita pada beramal tapi kalau beramal di masa tua di masa muda masa tua makin berharga ayah bercerita Ujasidin orang yang banyak beramal di masa muda kayak pisang tuh kalau makin masak makin banyak beri-beri mohong makin masak makin banyak sampai buruk masih dorongnya itu kalau pisang cukup tuhannya makanya kita nih jadilah kayak pisang masak makin banyak mengambil barakahnya namun kita pada beramal kita anak kita pada peti maharagu ke kita tapi kalau beramal Allah jadikan anaknya mesti baik bisa ia mengabdi kepada kawitan kada sia-sia kita di masa Tuhan asal masa anom baik-baik beramal. Yang kedua, wasihataka qabla sakamika. Gunakan masa sihat sebelum datang masa sakit. Penyakit yang berat itu penyakit stroke. Stroke kan juga. Bagaikan tertindih mobil truk atau bergerak. Makanya kita inilah hidup ini sebanyak apapun kawan itu ujung-ujungnya bisa tikong lagi. Kawan 1000 bisa tikong, musuh tikong bisa 1000. Calon kepala desa tikong ya musuh 1000 di belakangnya, yang bisa menjatuhkan kita. Karena hendak memenangkan obatnya. Tapi kalau kawan 1000 bisa tikong. Siapa lagi? Bini itu lagi. Itu bini nak sabar. Mun bini kada sabar, kadang mahal lagi setrok. Ditinggalkannya berselingkuh, kawin dengan laki-laki lain. Kenapa saya bercakap? Aku nyaksikan seorang di film Indonesia. Penyiar Indonesia Jepang juga. Aduh, apa? Dunia ini menipu. Ada apa lalu? Maka gunakanlah masa sihat nih. Ngomong sihat, bila ada wirid mingguan, jangan kita duduknya kita di sini aja lebih baik daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang. Kabila kita
itulah rumah sakit tuh. Bilang sama sapam, izin aku nak mengunjungi orang sakit di rumah sakit. Oke sapam, siapa merahnya? Ada perlu bertahan. Paling dapat 100 orang, 1000 kemana kita mengunjungi? Lebih baik daripada mengantar jenazah 1000 orang ke pemakaman. Apabila kita mengantar jenazah 1000 orang mati jarang, apalagi di Berdili ini. Kadang sebulan sekali mana orang mati. Apalagi mau di kampung, dia orang 20 lah. Hari-hari mati 20 hari tutup kampung. Sampai pada Berdili, pada arwah kan. Mumpung sihat. Gunakan aja kesempatan. Kena sakit menyesal kita. Ada tahu lagi ya Pak? Anda ke masjid harus ada yang nonton. Mungkin ada yang nonton kata awak. Mumpung kita. Apalagi Berdili ini wilayah para orang masjid. Kurang senang pengajian. Kayak apa aja kita usahakan. Sibukkan diri kita dengan ibadah. Ada usaha kita kayak para aulia, ada awak memang para aulia itu setiap waktu disibukkan dengan ibadah. Kita setiap minggu jadi ya. Bila ada wirid mingguan, tulakan. Bila ada bulanan, tulakan. Bila ada tahunan, tulakan. Mumpung sihat. Karena sihat kada selamanya. Kita nih akhir zaman nih banyak berlagu penyakit. Keraguan banyak banget. Kadang belum tuhan. Penyakit tumpang tindih dan dokter aja mikiran mau obati ngalih mau obati kombinasi kan komplikasi obati reumatik kena asam urat, obati asam urat naik tensi, obati tensi kena jantung, obati jantung naik kolesterol, obati kolesterol kambuh mahnya. Nah, obati baik duitnya kan mayu. Ada diobati masih ada ketahuan. Maka jaga kesehatan. Kita ini kadang-kadang aneh. Mencari dunia, mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, ada mikir kesehatan. Lambung begawi. Nang kada angkatan kita diangkat. Ambung tuh muatnya 25 biji aja nih. Hantamnya 30. Bersusun dan sambung. Lagi anom, kadang tuh hawena. Ada ungkoy. Kadang-kadang aneh. Berjual nasi bisa kelaparan. Karena sibuk menjual orang supaya banyak untungnya. Ini kada makan. Berjual nasi kelaparan kan aneh. Kalau berjual wasi kelaparan wajar kan. Ada kau diuka-uka. Ini awak berjual nasi gemuk kelaparan. Karena penyakit lambung. Perhatikan nah, takutnya orang yang berjual nasi pagi itu takutnya udah sarapan. Jadi siang belum sarapan karena belum masak ada mengatok sama ada ini. Apa meheran itu makan dulu. Maka itu aku belajar lain marah yang penting jangan kena penyakit. Namun sudah banyak berduit sudah tuh kena penyakit lambung. Bawa obat kemana-mana habis duit tadi pulang. Kita beli antol pulang. Sehat kada duit habis. Baik santai. Makanya para penjual nasi pagi makan sekolah. Orang belakangan pun berjual wasi, berjual bentak, wajar aja. Bang kelaparan belum masak. Ini awak masak jam 4 bangun deh. Yang kada masak, yang kada bangun jam 4, jam 6 makan deh. Awak bangun jam 4 memasak. Jam 10 yang makan bunga tambuk daripada kan kayak itu kita masih bisa ada makan kayak ini nah hulu makan hulu nang penting gantian berdua di rumah gantian makan iyalah mau telat makan kita bisa merajuk parut tuh kita kosong parut sama backup dengan dokter aku terlaluan kesehatan kan begitu. Kalau disiplin makan mudah-mudahan tapi mau kita jaga masih juga apa boleh buat gunakan kesehatan. Yang ketiga warinaka qabla fakirika, gunakan masa sugih sebelum datang masa fakir. Makanya kita nang terlanjur berduit ada satu malah duit itu anak dipati jangan dihenti. Belum hanya ini ke negara di Kalimantan Selatan ada ketemu muhibbin abad dulu sekumpul
guru sekumpul berpesan, duit anak dipati jangan dihati. Sidin suatu saat dia cari orang duit 450 juta dalam cerita. Esok habis dibagi. Ada disimpan Sidin. Ada saya tetamu satu guru. Insya Allah Rajab saya ngisi sana lagi. Sidin itu besi pondok pesantren, muridnya sekitar 1.500 orang. Gratis. Dulu siapa menggaji gurunya? Aku paham aja Sidin. Sepupu awan tuan guru Kiai Muhammad Bakhir. Berapa? Ya kok berapa gajinya sebulan? 80 juta. Kadang guru aja isok gajian. Hari ini belum ada duitnya. Tapi aku kan ada pusing di sini. Kadang-kadang dari dirimis hujan datang mobil buruk. Serokat kok aja uangnya. Kadang-kadang itu kayaknya maantari titipan pakai kardus. Ku buka di sini ku hitung cukup 80 juta. Ku selidiki apa amalan sini. Ternyata di belakangnya bus batu bara. Wajar, ada aku di belakang berapi. Mulai sama kisahkan ada nama hapak dan kan lagi pak di setahun tak bayaran naik besar beneran tersambung. Kami di Al-Baqi itu Salihat uangnya 1.800. Kalau gratis aku yang menggaji. Ada pak wajar ya orang hapak dari can orang itu kan mau manasi gawian berapi kalau orang bus betul berat di belakang mandai. Cuman nang kita kada komaniru berapa dapat duit bagi. Jadi di sini hari ini aku sugih, esok miskin pula. Karena bila sugih, esok miskin pula. Kada menyimpan. Nah, inilah ada hadis. Ada satu tempat itu kadang-kadang dijadikan Allah tukang salurkan rezeki. Apabila ia suka menyalurkan, kan ini nyaman mencari duit, disalurkannya, maka Allah nambah lagi. Disalurkannya, tambah lagi. Salurkannya, tambah lagi. Kurtanya berapa tahun? 4 tahun, dah pun dokter. Ada bayaran. Setiap bulan 80 jutaan menggaji. Begitu dijulung, datang lagi. Ini membangun pula. Saya ke sana sedang membangun, batu-batunya datang. Berarti kan rezeki datang terus. Tapi dalam hadis itu, apabila kita pada mau menyalurkan, maka dipindah ke lain. Jadi ada tuh. Makanya ada orang yang suki mengajar tuh mungkin pindahan. Belum ada kan pindahan pada dari ini. Belum ada orang tak ulun juga. Tapi hendak pemurah itu berat. Ada habib ceramah. Orang pemurah itu pahalanya seperti membunuh syaitan 70 orang. Nah, itu kan tanggung. Ada orang sugih nang hadir mendengar itu semangatlah. Maka itu habib aku bulik ambil duit nambahnya aku bagi aja di majelis nih. Biar aku membunuh syaitan 70 orang. Jadi berkurang orang syaitannya. Padahal pahalanya syaitannya mati gitu ya. Sekali bulik ke rumah. Ambil duit sekarang. Begitu keluar, nang bini melihat, oh ya nang bini, kemana buat duit tuh? Mau jadi laki, aku anak bunuh syaitan. Usidakahkan semuanya. Oh ya nang bini mikir sedikit. Kita kan keperluan banyak. Apabila kau ada masih, silahkan angkat kaki, jangan bulik lagi. Mungkin ada mangkok nih terawang di sini. Aku tanjil lagi tadi. Anda pulang, lambah limbai 7 majelis. Ya Habib, mana duitnya? Jadilah membunuh syaitan. Oh jenang sugi, hampir Habib saya bunuh syaitan 70. Tapi tiba-tiba datang maknya syaitan. Kisah izin bukan ulon. Kadang-kadang bini pemurah, laki pemalas. Laki pemurah, bini pemalas. Bini pemurah, laki pemurah, anak pemalas. Anak pemurah, bini pemurah, laki pemurah, mintuha pulang pemalas. Mintuha bagus, kurang pulang menyambeti macam-macam. Padahal kan bergaya lah macam ngalih jadi pemurahnya. Makanya wajar as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan.
orang pemurah tuh disayangi Allah sekalipun jahil. Ada kisah guru ini pun payah, anak dermawan. Jadi guru ini duduk ke Umar, terpikir alhamdulillah ya guru, mudah-mudahan aku ini termasuk hadis Nabi as-sakhiyu habibullah, as-sakhiyu qaribum minallah. Mudah-mudahan aku termasuk di sini karena aku pemurah. Bila ada acara keagamaan aku nyumbang pembanyaknya, bila pembongkaran masjid aku pembanyaknya. Kalau orang batak 1.000 aku 10.000, kan itu begitu. Bila acara maulid orang 10 bungkus rumah ini 20. Bila orang lauk undang ini mama undang. Bila orang mama undang ini neneknya. Siapa neneknya undang gelas betatang. Bila orang ikan gulama ini ikan kurau. Bila ikan kurau orang sidin ayam kampung. Bila orang ayam kampung ini bergulik ikan karing pulang. Jadi jangan sama. Sekali setahun maulid, sekali setahun haul. Jadi dibebanyak sedikit. Alhamdulillah Yesidin, aku banyak nyumbang. Keluarga aku bantu aja. Berarti aku ini mudah-mudahan termasuk orang pemurah. Sekarang ada bisikan. Uji bisikan pian belum gua jadi orang pemurah. Umajidin aku rancak sudah bersedekah. Belum pemurah di mana? Ada bisikan pian belum jadi orang pemurah. Sekalinya jago roto buktikan hari ini. Aku berniat jago roto. Berapa haji aku dapat rezeki hari ini, semuanya aku sudah kahkan. Ika tak tahu kalau aku pemurah. Biasa kan sehari 2-30 ribu dapat, biasa lah. Sekalinya ada lawas mengetuk pintu, ada tamu datang, bus batu bara, bus intan, bus permata, bus berlian, bus amas, bus walid, bus sawit, bus pinang, tinggal menyambat. Menghayal aja, tanggung-tanggung masih menghayal juga. Sekalinya apa yang dibawa? Oh ya Gus, tadi guru ulun ada niat bila kabul hajat ulun hendak bersedekah kepian. Sekali dibuka berapa? Dalam kisah 5.000 dinar kepingan emas. Kalau dihitung ini duitnya 5 miliar. Takajud sidin. Seumur hidup pada suatu acak duit 5 miliar. Maka taniat tadi sudah hendak disedekahkan kepada siapa nang pertama dijumpai samnyaan. Cakaku bagi-bagi haji sidin. Pagi masjid manakah bendingnya orang mah. Berarti ulunnya udah menjumpai yang sugih orang. Tapi asa sayang. Sakalnya datang bisikan. Udah bisikan han guru pemalar kalau ambeturan dipalarakan juga. Cakepian seorang begawi menyungkil pinang, mencangkul, mengambil nior. Wajar pemalar, panas bang. Ini pilihan orang dipalarakan juga. Ojek kiai tadi, jago tadi kada aku tetap bersedekahkan. Rupanya hari itu ada orang miskin rambut panjang, ada begunting, kada duit jadi ada. Nah ada orang tukang gunting pakai sepeda. Kami di Jawa masih ada Pekalongan bersepedanya, ada barangnya di belakang. Itu bercakapnya pangkas rambut, pangkas rambut. Sekali melihat orang panjang ditanya mau gunting pak. Oh orang miskin hendak tapi duit belum ada. Oh jangan orang gunting pian gratis saja. Sini ulun mengguntingakan. Mumpung orang kadede berpasang beguntingan. Keluar guru tadi. Tetamu orang miskin yang begunting. Jadi raja ini apa beli buat julung sidin semuanya. Sekali dijulung, terima kasih dijulung din kak tukang gunting. Tak hajut guru nih, kenapa dijulung di sini? Aku jadi tukang nang begunting, aku berniat juga. Bila aku sedang begunting ada rezeki berapa aja aku julung kak tukang gunting. Oh ya guru, tuh duitnya banyak nih. Buka ulun apa isinya? Ini kepingan emas. Begunting 20.000 juga. Apa jenang begunting? Pian pemalar juga sudah dijulung masih juga di ungkit-ungkit. Orang mesti diwakapakan, bukan kau campur lagi.
Ini guru aja tanahnya gantian, gula pesantren, terusnya ini kan mau campur lagi. Kita wakaf dah, pian wakaf ke masjid ini kan bisa campur lagi. Kenapa orang mau bentak ke samin kan sudah ulang Nah kayak apakah mau ulang masjid? Hanya ada tukang, ini sudah ada usaha 4 komen lagi kita ini masih begitu berarti pemalar yang julung ke tukang gunting. Ujar tukang gunting jangan dijulung ke aku, karena aku tadi sudah berniat menggunting di gratis. Amun kau ambil, aku mau berniat gara-gara duit 5 miliar aku mengingkari janji awan Allah. Maka izin aku kada hendak ngambil duit. Boleh kakan pulang ke guru tadi, menangis guru tadi. Rupanya nang bergunting wali, nang digunting wali juga. Nah menangis sidin ternyata uji sidin. Kalau kita nih sayang awan harta, hina di hadapan orang yang mulia. Menangis sidin, tulak ke pinggir laut, buang din ke laut. Cuma kalau tahu laut mana, caranya laut Parideli ini aku kan boleh malamnya kita menjaring aja. Kita jaring itu imbang sedikit nih tahun dulu, selalu. Nah kita ini masih sayang, berat kalau hendak jadi orang pemurah itu berat. Nabi mankana fil qalbihi min hubbil ulama. Orang yang di hatinya mahabbah kepada ulama. Kalau kita belum bisa meletakkan diri di hati ulama, tapi kita letakkanlah diri di hati orang yang dekat dengan ulama, supaya Allah memandang hatinya ulama, ada nama kita di situ. Makanya beruntung kita yang dapat meletakkan orang alim di hati kita. Beruntung kita yang kada pernah memutuskan hubungan baik dengan guru kita sekalipun sudah meninggal dunia. Tapi lebih beruntung kalau kita ada di hatinya. Makanya setiap tahun kita hauli, tadi menghauli ayah, supaya kita nih ada di hati ayah. Begitu dipandang dengan rahmat Allah, ada nama kita di situ. Maka dapat jalur khusus, amin Allahumma amin. Adapun yang ketiga, setelah hidup di permukaan tanah lama-lama tahun berganti tahun, ujungnya wa ila turab, kita bakal masuk ke dalam tanah. Yang ini saya sambung pada episode tahun dia akan datang. Saya kira cukup ini, banyak sampai surut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.